Bapak Ibu sekalian, mereka ini ya secara apa tuh namanya makanan ya atau mungkin konsep bukan konsep ya bahan alam yang Allah ciptakan kayak begini nih ini masya Allah ya saya semakin hari tuh lihat mereka nih saya bahagia gitu bangga kadang-kadang kalau mereka bisa saya ajak ngomong saya mau ngomong sama dia thank you bro kasih makasih Nyit makasih oh, ini apa nih ya ini apa antum mana tahu lah muka milenial soalnya temu kunci saya pun lupa apa ini tahu alhamdulillah tahu dia nanti dapat umroh bagi yang mampu ya. Mereka nih bosnya masya Allah kemarin ada saya share postingan yang nggak pakai video itu yang banyak orang protes dok bikin tutorialnya dia bilang yang isinya tuh madu bawang putih itu loh sama jahe ada baca kan itu kemarin saya waktu datang ke kafe pas lagi ada sesuatu perlu tiba-tiba ada bapak nyamperin saya dok masya Allah makasih dok saya mood booster banget buat saya gitu tuh ya kenapa pak bilang itu resepnya dokter itu nah, ini bener kalau ini bukan air kelapa resep dokter yang itu tuh saya makan itu akhirnya itu subhanallah dia bilang jantung saya nggak jadi pokoknya dioperasi apa-apalah gitu loh kata dia gitu itu kayak bulldozer sebenarnya ya yang ada saya share bawang putih kemudian ada jahe ya di blender kemudian atau diiris-iris kemudian dimasukkan ke dalam bawang putihnya itu ada 3 tangkup ya kan apa berapa jempol saya lupa itu kemudian madunya itu 1 botol ya itu nanti diaduk-aduk situ biar dia terekstrak masuk ke dalam madu jadi madunya itu punya efek untuk bersihin darah itu aja sudah banyak nyelamatin orang masya Allah ya sederhana sebenarnya sehat itu bos kan apalagi kalau kita semakin dekat dengan mereka ini ya saya kemarin adalah ketemu dengan ibu-ibu umurnya masya Allah 71 tahun masih kuat deh jalan masih segala macam saya bilang ibu apa yang diminum itulah yang dokter sampaikan itu kunyit lah jahe lah apalah gitu-gitu doang ya dan ada satu hal yang berkaitan 5 menit lagi ada suatu hal yang sebenarnya berkaitan dengan bahasa saya tadi otofagi. Kalau Anda baca, jadi mereka ini bos sekalian, rimpang-rimpang ini sebenarnya subhanallah ya. Jadi mereka tuh seperti Allah install juga kemampuan untuk mengaktifkan itu tadi. Termasuk dalam beberapa yang saya baca, kunyit itu punya juga kemampuan untuk meng-on-kan autofagi dalam tubuh kita. Autofagi sudah tahu ya, self-eating ya. Makanya orang yang makan kayak begini tuh kadang-kadang sensasi, kadang-kadang nggak semua orang, tapi sensasi dia untuk makan tuh menurun. Paham? Ya, makan beginian. Makanya saya sampai sekarang di rumah masih bikin sendiri. Ya, masih bikin sendiri. Saya senang kalau tangan saya kuning-kuning gitu. Racik sendiri segala macam gitu kan sambil bersyukur, sambil istighfar gitu kan. Nah, ada satu resepnya. Saya pernah share resep ini cuman mungkin ada yang sudah lupa atau apa ya nah, resep ini juga powerfulnya luar biasa jadi kunyit jahe kunyit kalau Anda mau campur daging misalkan dengan lengkuas ya atau apa lagi tuh ini dia serai ini tanda-tanda kajian harus segera diakhiri basah saking semangatnya kali jahe kunyit lengkuas serai kayak begini ya Anda ambil mungkin 1 jempol gitu ya ini 1 lekuk jempol ini 1 gini-gini ya kemudian Anda rajang-rajang aja tambahin sedikit dengan rempah ini kan rimpang rempah itu kayak cengkeh ketumbar gitu ya kemudian ya mau di blender boleh nggak boleh mau diiris boleh nggak mana aja boleh Anda nggak minum pun boleh Insya Allah nggak ada yang maksain apalagi sudah curiga, nih jangan-jangan nih ginjal saya kena, macam lah fitnahnya gitu kan. Lalu, nah ini resepnya. Ini mereka semua ini setelah jadi gitu, ini kan belum Anda tuang air panas ya, belum tuh Anda tuang air panas, Anda grus black pepper, lada hitam.
Ya. Lada hitam itu punya kemampuan ya atau membuat penyerapan kunyit ini akan sangat melesat. Nah, itu. Jadi caranya apa saja. Ya, jadi kalau saya di rumah tuh biasa bikin kayak begitu tuh. Lengkuas jarang saya pakai keras. Ya, tapi tidak apa-apa kalau mau pakai gitu kan. Terus yang kedua lagi, sekarang saya modelnya saya nggak kupas kulitnya. Nggak saya kupas, saya cuci bersih aja. Cuci bersih aja. Kulitnya sak-sak kulitnya. Ya. Karena memang dalam kulit itu sendiri memang banyak sekali kandungan tersendiri. Jadi nggak usah dibuang kulitnya. Ya, kentang, Anda rebus kentang, jangan buang kulitnya, bersihin aja. Kecuali duren, agak peduri dia. Ya, duren tuh bagus ya, tapi hati-hati. Dokter makan duren, makan, tapi tidak banyak, karena duren tuh kan gulanya tinggi banget. Ya, makanya kalau Anda yang sakit mah, boleh nggak makan duren? Boleh. Ya, tapi lebih bagus Anda minum airnya aja dari tempatnya itu. Durennya Anda kasih orang. Ya, karena semua yang gulanya tinggi itu pasti memabukkan. Ada alkohol. Jadi kita ini gini-gini tiap hari makan alkohol loh. Nggak percaya. Saya baru dapat kabar kemarin, cerita sedikit. Bukan kabar, ini cerita lama di orang-orang Betawi gitu ya. Tapi benar secara kaidah ilmu yang saya pahami sih ya. Jadi zaman dulu kalau orang Betawi, kalau anaknya dia cerita tetangga depan rumah saya, kalau anaknya prematur, kan biasa kulitnya nggak sempurna segala macam. Anda tahu nggak diapain? Tahu? Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban paling soleh itu. Dikasih tape, dibalurin tape. Ada apa dengan tape? Tape itu kan produk fermentasi. Kan pakai ragi kan? Ada bakteri di situ, Saccharomyces atau apa gitu kan. Jadi dia ternyata efeknya bagus banget. Gitu. Ya makanya situ ada biasanya kalau kajian begini saya nyebutin ada makanan fermentasi. Kayak ini kan ya kita sih ini kalau Korea punya kan kimchi, cuman kita nggak cocok terlalu asam. Kalau kita punya ini aja tempe, ya mantap ini bagus sekalian. Ya fermentasi itu salah satu produk yang kalau bisa tiap hari masuk ke tubuh Anda. Semua saran saya sih ya, tiap hari coba asup produk fermentasi dalam bentuk makanan atau cairan apa saja tiap hari. Ya, ini kan fermentasi nih, ini kan di apa kedelai, di apa segala macam itu. Mau makan mentah silakan, digoreng boleh nggak? Susah saya jawabnya. Ya, sama kalau tempe itu sebenarnya kalau Anda makan tempe digoreng, ada minyaknya lagi, itu dia repotnya. Apalagi ada tepungnya. Ya. Jadi memang kalau kadang-kadang saya makan tempe begitu, saya lebih sarankan perbanyak cabenya aja kalau makan tempe goreng itu. Ya, biar banyak enzimnya. Ya, ini produk fermentasi termasuk mereka ini. Terus apalagi Bapak sekalian? Tadi kan cerita tentang rimpang-rimpang ini ya. Mulai biasakan tiap hari mereka ini. Masya Allah Bapak sekalian. Saya nggak bisa cerita banyak tentang mereka, tapi Anda bisa baca data-datanya. Ya, Anda sekarang kalau pergi ke Amerika, dulu susah dapat ini. Sekarang mereka sudah tahu manfaatnya. Dulu di sana cuman bubuk kurkumin. Sekarang karena mereka sudah banyak teliti, ini sekarang di sana sudah dalam bentuk rimpang, batang kayak begini. Ini anti-aging terbaik. Ini anti kolesterol terbaik. Pokoknya anti-anti itu adalah semua di sini sama dia. Modal ini doang. Buat bikin subur kandungan ini juga. Semua dapat dari sini nih, Masya Allah. Lebih dari setahu saya 50 jenis bahan aktif yang ada pada baru kunyit loh. Ya, kenapa saya pede banget? Apalagi tadi ditambahkan dengan ya syariatnya segala macam. Jadi Masya Allah minum begini itu kita sudah freshnya minta ampun tiap hari. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi probiotik tadi atau mungkin yang cairan fermentasi, makanan fermentasi buat tiap hari itu. Ya, itu kekuatan penyembuhannya. Dan yang apa tuh namanya tidak kalah penting ya Bapak sekalian ya ini nih. Apa buah-buahan sudah paham lah ya. Ini kayaknya ada yang ini bagus buahnya. Judulnya Nabil Fresh. Iya. Ini kelapa. Ya. Apa isi air kelapa? Mungkin sebagian sudah pernah dengar ya. Air kelapa ini kan isi asam amino sebenarnya. Ya.
Jadi dia air detox dan air isotonik terbaik yang disiapkan Allah untuk kita. Masya Allah kan. Baik yang muda, setengah tua, atau tua. Ya. Ijo gimana? Nggak apa-apa, ijo. Sama aja. Bahkan saya lebih senang sekarang kayak kelapa tua. Sama aja. Mirip-mirip ya, beberapa kandungan mineralnya agak beda sedikit. Lain-lain sama aja. Minum, pak. Caranya minum gimana? Nah, kalau guru saya ngajarin, ya, dimasukkan madu ke dalam air kelapanya, cukupnya aja. Lalu diaduk-aduk. Dokter ngaduknya kenapa nggak pakai sendok? Biar keren aja. Ya lebih alami gitu ya. Mau pakai sendok ya nggak apa-apa. Lalu kata dia, ini dibiarkan dulu ya 15 menit gitu kan. Nanti baru minum. Gitu. Apa efeknya? Banyak banget. Ya. Air nih. Jadi kalau saya ditanya apa air isotonik terbaik di dunia, ini. Bukan yang di supermarket. Ya, isotonik. Apa itu isotonik? Browsing aja. Isotonik, isokinetik, coba. Dan dia ini sebenarnya punya apa? Kayak apa namanya? Listrik sebenarnya. Listrik. Kayak beginian. Jadi makanan-makanan begini, ya, kalau semakin fresh bisa Anda makan, semakin kuat dan nyala listrik tubuh Anda. Karena kan kita listrik. Manusia itu punya listrik. Itulah kekuatan penyembuhannya. Ya, makanya levelingnya, kalau saya biasanya kalau ada orang sakit atau apa, salah satu yang biasanya saya paling sangat sarankan di awal kalau dia mau berobat atau mau sembuh, benerin makanan dulu. Benerin makanan. Itu udah mungkin 5, kalau hati mau udah jelas. Ya. Makanan itu kalau di luar kita babnya tentang hati keimanan itu 50-60% setahu saya. Banyak orang yang Masya Allah kadang-kadang nggak perlu gini-ginian loh. Benerin makan aja, dia kayak reset lagi. Banyak kayak begitu. Protein benar, karbonya benar, gulanya benar, lemaknya benar. Kan kelapa ini kan lemak. Kelapa itu, kan subhanallah kan, dagingnya itu Anda makan, itu lemak yang sangat baik buat jantung. Kelapa. Mau kelapa tua boleh, kalau lebih bagus lagi lemaknya kelapa yang tua, yang buat santan itu. Makan itu. Ya. Berarti makan santan bagus makan aja, minum aja santan kalau bisa. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Ya, saya udah makan santan dok tiap hari, tapi yang dipanaskan, dicampur daging, namanya rendang. Itu lain. Bukan itu. Ya, sampai rendang ya bagus, enak ya. Cuman ya lemaknya juga kita perlu pikirkan. Ya, saya suka rendang. Kadang-kadang kalau makan rendang ya saya ambil dagingnya aja. Karena minyaknya cukup berat juga sebenarnya. Ya, nah tapi ya bukan saya anti rendang ya, jangan dipelintir. Saya suka rendang, tenang aja. Jadi apa tuh namanya kelapanya tadi ini bagi bapak-bapak nih, tips paling mudah supaya jantung Anda sehat. Ya, makan kelapa tiap hari. Kelapa yang bikin santan itu apa namanya? Bukan dimut mah nggak dimakan. Dimakan. Gini loh biar gampang itunya tuh ilustrasinya. Anggaplah ini kelapa. Kelapa satu, ya, kelapa tua. Ya, bagi bapak-bapak nih yang pengen jantungnya sehat. Ya, kelapa tua satu, Anda makan dagingnya 1/4 setiap hari. 1/4 daging kelapanya. Airnya di mana? Ya diminum juga. Ya. Dagingnya itu lemaknya top, markotop. Air kelapa, apa itunya? Jadi nanti kalau pergi ke pasar, semoga tidak ada abang yang jual kelapa yang mendengarkan kajian ini, terutama abang-abang yang kelapa tua atau santan, karena biasanya dia buang. Akhirnya kan, gara-gara dengar kajian ini, dia sudah mulai memasang harga saja. Ya, tapi tidak apa-apa, rezekinya dia. Tapi intinya gitu, sekalian, ya. Fight. Jadi mereka ini punya, apa ya, gelombang, punya elektrik, dari semua yang natural kayak begini. Dia akan riset. Ya, itulah kekuatannya yang Allah siapkan untuk kita semua. Ya, makanya saya kalau Anda pernah lihat air mineral sekalipun ya, air mineral, kita nggak bisa air kelapa lebih dahsyat lagi, apalagi air zam-zam. Itu Masya Allah ya. Kalau Anda pernah lihat ada, bahkan buah, kalau pernah lihat di YouTube bisa Anda lihat tuh, dia bisa ngidupin lampu, dipasang elektrode. Coba lihat. Saya pernah lihat video itu.
Jadi elektrod dipasang di buah ya, kemudian ditaruh ke lampunya, ternyata bisa nyala tuh lampu. Itulah kekuatannya ya, gelombangnya, listriknya yang ada pada mereka itu. Wallahu a'lam bishawab.